Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 17 Desember tahun 2023, yaitu Minggu Apet yang ketiga. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Lukas 1 ayat 46b ayat sampai 55. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi, tema khotbah kita pada saat ini, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan nats khotbah kita ini merupakan nyanyian pujian Maria. Kidung Maria dalam ayat 46 sampai 55 secara tradisional disebut dengan Magnificat, yang berasal dari bahasa Latin, yang merupakan kutipan-kutipan dari Perjanjian Lama dan menunjuk kepada kedatangan Yesus. Magnificat merupakan sebuah doa yang memuji dan memuliakan Allah karena apa yang telah Allah lakukan bagi dirinya secara umum kepada bangsa Israel. Tentu bahwa Mesias telah lama dinantikan bagi orang Israel, tetapi hanya Allah saja yang menjadi tujuan dan pusat dari pujian yang disampaikan oleh Maria ini. Saudara-saudara, pada saat itu bahwa Maria sungguh sangat bersuka cita. Sebagaimana juga Hana dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10, dia juga sangat bersuka cita melahirkan Samuel lewat campur tangan Allah. Dalam nats khotbah ini juga kita memperhatikan dan memperlihatkan bahwa Allah adalah Allah yang memperhatikan penderitaan umatnya, khususnya Hana pada saat itu. Ketika ia harus selalu merasa terhina, rendah, dan tidak berharga dalam menghadapi madunya Penina yang dapat melahirkan seorang anak bagi suaminya Elkana. Tetapi justru Tuhan menjawab segala pergumulan yang dirasakan dalam hidupnya. Di dalam nats khotbah kita ini juga kita melihat bagaimana nyanyian pujian itu disampaikan oleh Maria karena dia sungguh sangat bersuka cita. Jiwanya memuliakan Tuhan karena dia merasakan sesuatu yang sangat luar biasa yang dia rasakan, dia terima dan Allah perbuat dalam kehidupannya. Saudara-saudara, di dalam firman ini ada beberapa alasan yang dapat kita lihat yang menyatakan bahwa Maria sungguh sangat bersuka cita dan menyatakan jiwanya memuliakan Tuhan. Yang pertama,
Maria dilingkupi oleh hati yang bersukacita. Apa penyebabnya? Apa alasannya? Karena Allah Juru Selamat telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Kita melihat di sini bahwa dasar untuk bersukacita dan dasarnya memuliakan Tuhan bukan karena kondisi, bukan karena keadaan, tetapi karena Allah. Ini menandakan bahwa sikap kerendahan hati Maria sebagai hamba Tuhan terlihat ketika ia menerima dengan penuh apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidupnya. Hal ini tercermin dari perikop sebelumnya di mana dia dengan taat menempatkan dirinya sebagai hamba. Dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu yang disampaikannya kepada malaikat ketika malaikat menyampaikan kepada Maria. Oleh karena itu, bahwa dia menyadari bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang harus selalu bersikap sebagai hamba di hadapan Allah. Sehingga sukacita itu datangnya dari Allah, bukan datangnya dari situasi atau kondisi yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Yang pertama. Yang kedua, alasan Maria untuk memuliakan Allah adanya hati yang berbahagia karena Allah yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar, melakukan keajaiban baginya, dan nama Allah adalah Kudus. Dan dia mengatakan bahwa mulai sekarang, mulai hari ini, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Itu artinya bahwa Allah memperhatikan dan melihat keadaan orang yang rendah hati. Maka dia berbahagia karena perbuatan Allah kepadanya. Hal ini juga mencerminkan dari iman bahwa bagi yang Maha Kuasa tidak ada perkara yang mustahil, termasuk proses adikodrati akan keberadaan dirinya sebagai ibu yang mengandung anak tunggal Allah, bayi Yesus. Allah sanggup melakukan segala perbuatan yang besar demi namanya yang kudus dan demi keselamatan umatnya. Saudara-saudara, Maria diberkati karena dia sungguh mengimani dan mengamini apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan sebelumnya, yaitu sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu bisa kita lihat dalam Lukas 1 ayat 37. Disampaikan di sana, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka perkataan itu diamini dan diimani oleh Maria. Dia sungguh berbahagia karena perbuatan Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa yang dia rasakan. Sehingga apa yang dia imani terjadi dalam hidup. Itu yang membuat dia berbahagia. Itu yang membuat jiwanya memuliakan Allah. Yang ketiga, hati yang berbahagia itu hati yang berharap karena Allah. Karena Allah adalah Tuhan yang aktif bertindak sebagai pembela. Allah sebagai pembela sekaligus penolong bagi umatnya. Dikatakan tadi dalam Lukas 1 ayat 51, ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya yang menceraikan orang-orang yang pekak hatinya. Saudara-saudara, bahwa Allah akan selalu memperlihatkan kuasanya bagi kehidupan manusia. Allah akan bertindak, Allah akan aktif, dan Allah akan melihat semuanya. Ibu bapak saudara-saudara, inilah yang kita renungkan dalam Minggu Advent yang ketiga pada saat ini,
jiwaku memuliakan Allah. Saudara-saudara, jiwa yang memuliakan Allah itu bukan karena situasi dan kondisi, tetapi Allah di atas segalanya. Allah yang telah memperhatikan segala kerendahan kita. Allah juga yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada kita. Dan hati kita berharap bahwa Allah akan bertindak akan segala sesuatu bagi hidup kita. Saudara-saudara, jiwa yang memuliakan Allah, puji-pujian yang dinaikkan oleh setiap orang yang percaya termasuk Maria, merupakan respon terbaik yang dapat dilakukan seseorang setelah ia memperoleh kebaikan Tuhan. Maka puji-pujian jiwa yang memuliakan Allah itu adalah respon kita yang terbaik ketika kita memperoleh kebaikan Tuhan. Pujian seringkali mewakili isi hati yang terdalam. Pujian bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi di dalamnya terdapat nada kekaguman, keindahan, dan penghormatan kepada Tuhan yang berkarya atas hidup kita. Maka dari itu, setiap orang percaya, bisa tidak bisa, harus terus memuji Tuhan atas kebaikan. Oleh karena itu, mari kita berikan respon yang terbaik, memuliakan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Maka jiwa kita memuliakan Allah karena kita merespon segala perbuatan Allah dalam hidup kita. Maka jiwa yang memuliakan Allah itu membawa kita bersukacita sungguh sangat luar biasa dalam minggu Advent yang ketiga ini. Kita sudah semakin siap untuk menyambut kelahiran Yesus, menyambut kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini dalam bayi, dan juga menyambut kedatangan Yesus kembali ke tengah-tengah dunia ini dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi kami dengan segala hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.